elit Pak Bu, karena fungsi pengayoman. Fungsi secara pengayoman itu saya lakukan. Orang-orang tidak mampu saya datangi. Ya, karena memang saya pikir kalau saya cuma duduk diam di kantor, kalau saya hanya duduk diam di kantor, artinya saya tidak bekerja apa-apa. Jadi lakukan untuk sekedar menemui orang-orang yang cuma bisa menemui, lalu orang itu cerita, saya tampung. Tapi setelah saya tampung, nggak bisa diapa-apain ini barang. Terus, nah ini yang terakhir, pembicaraan Februari dengan Bupati. Apakah proper saya bicarakan di sini, Pak? Apakah pantas nggak kalau saya bicara di sini? Karena sebenarnya tidak ada yang perlu ditutupi dari sisi saya gitu loh. Tapi saya kira nggak masalah. Oh nggak masalah ya? Iya, karena ini kan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, wakilnya rakyat bukan? Yang bahkan itu rakyatnya bayar saya kan. Jadi rakyat itu berhak tahu baju yang saya pakai ini dipakai untuk apa dan lain-lain. Jadi benar pada bulan Februari Bupati memanggil saya datang ke kantor bicara tentang akan ada sidang interpelasi atau apa. Iya. Saya bilang saya bersedia datang. Tapi ketika ditanya kita kan maunya sama-sama Mas gitu. Ya sama seperti awal ketika kita kenal waktu itu memang mau sama-sama membangun Indramayu. Tapi pada prakteknya kan itu tadi ketika beliau sedang mengajak saya untuk sama-sama, tapi sudah berbulan-bulan saya tidak punya fasilitas untuk bekerja. Jadi saya pikir Anda sudah bekerja sendiri dan itu sudah bagus kok. Ya sudah silakan teruskan saja karena bukan saya orang yang bisa mengevaluasi kinerja bupati. Anggota dewan lah wakil rakyat yang punya hak untuk mengevaluasi kinerja beliau. Kalau saya itu tidak boleh mengkritisi internal mungkin boleh dengan tadi tools alat-alat yang ada. Tapi secara saya pribadi atau wakil bupati tidak boleh mengevaluasi kinerja bupati, tidak sesuai aturan. Maka saya pikir selama DPRD-nya oke-oke aja dan berjalan baik, ya udah nggak apa-apa. Terus beliau malah bilang foto-foto yang ada ini kan nggak harus ada berdua. Oh saya nggak tahu aturannya Mbak. Ya silakan aja, bagi saya sih nggak masalah kok. Yang penting kebaikan untuk masyarakat Indramayu. Saya rasa seperti itu. Lalu kalau bicara tentang mau hadir ke paripurna, waktu itu saya rencana hadir ketua. Tapi waktu itu saat saya kena COVID dan saya buktikan dengan 2 hasil tes. Ya kalau nanti saya datang malah kan berbahaya. Jadi itu terakhir saya dipanggil oleh Bupati ke kantornya pada saat itu. Setelah mungkin berbulan-bulan, lalu hari itu saja. Masing-masing itu mungkin. Iya, jadi gini Oki, itu kan sepihak dari Ibu yang menyampaikan ke saya sebagai ketua partai. Sekarang saya dapat dari Pak Wabub ya, sebagai Kang Luki sebagai Wabubnya. Intinya ada nggak sih keniatan Kang Luki sebagai Wabub ketika nanti bisa disondingkan dengan Bupati lagi bisa sinergis? Ini pertanyaan yang sangat saya setujui. Jadi begini Pak, setuju atau tidak setujunya saya itu sudah tidak penting lagi Pak. Tapi saya harus melaksanakan kewajiban saya bukan? Jadi misalnya kayak kamu Luki suka atau tidak suka kamu harus kerja. Ya sudah saya mau kerja Pak. Berikan alatnya, kasih kompor, kasih bawang, kasih pisau, saya bisa masak. Masalahnya sekarang bagaimana saya bisa kerja Pak kalau alat yang sudah menjadi hak atau protokol yang menurut tadi Pak Dewan bilang bahwa itu sudah melekat secara undang-undang, itu tidak ada di saya. Dan sekarang saya tidak katakan bahwa itu yang ambil Bupati karena saya tidak punya bukti dan tidak tahu. Tapi setahu saya para ASN yang harusnya kerja ada di kantor Bupati itu kan tidak ada. Saya sempat mendengar berita salah satu Setwan ya, Pak Kabak Umum menyatakan bahwa tidak ada ajudan karena sedang dipromosikan menjadi jabatan lebih tinggi lagi. Ya kenapa nggak diganti sama orang lain selama 1 tahun Pak nganggur? Sekarang Setda mungkin, Setda ya. Setda ya. Setda mungkin bilang gitu. Karena saya pikir kalau Pak Ali Fikri sih Sekwan ya. Sekwan ini. Kalau Sekwan ini besok mau naik jadi Sekda, terus Sekwannya dikosongin, menurut Bapak bagaimana? Kan harus ada penggantinya bukan? Karena kan ada anggarannya. Makanya saya tantang ketika bilang bahwa ayo di DPRD kita debat anggaran. Karena saya pengen tahu, saya merasa bahwa ini tidak dianggarkankah Pak Bu untuk wakil bupati supaya bisa kerja di hadapan rakyat, juga rakyat tahu supaya saya bisa kerja tuh ada nggak sih anggaran ajudan, protokoler, ada tidak ajudan misalnya, ada tidak untuk semacam sekretarisnya gitu loh, atau absensi katanya saya Wabub jarang ngantor. Bagaimana bisa ngantor tahu jarang atau sering Pak? Lalu nggak ada absennya Pak? Kan gitu maksudnya kalau absen ya kalau memang harus ada absen kasih tulis absen dong. Ya, saya tanda tangan atau print atau apapun. Pak Wabub, pertanyaan saya tadi ya yang saya sebagai orang yang bertanggung jawab paling terhadap kinerja jalannya pemerintahan antara bupati dengan wakil bupati harus sinergis. Karena pada awalnya juga baik-baik kok. Betul. Tapi sekarang baru berjalan 2 tahun aja kurang sudah seperti itu. Jadi ada kewajiban moral bagi saya. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah Pak Wabub siap kalau saya sondingkan dengan Ibu Bupati untuk sinergitas? Tentu siap Pak.
anytime. Saya tidak pernah satupun panggilan tugas yang saya langgar dari Bupati. Tidak ada, Pak. Siap ya? Siap. Cukup disaksikan oleh Anggota Dewan. Ya. Oke, terima kasih. Clear. Oke. Pertama itu. Kedua, menurut saya mestinya bahwa sebelum melakukan mengajak kita untuk berdebat di media sosial, mengajaknya kalau berdebat mungkin sekarang ya. Paling tidak pertama yang harus dilakukan oleh Pak Wagub, ini menurut pandangan saya secara keseluruhan, sebelum Pak Wagub mengadu kepada DPRD, paling tidak harus mengadu kepada partai pengusung terlebih dahulu. Karena Pak Wagub menjadi wakil bupati, mendampingi Ibu Bupati itu ya atas rekomendasi partai politik yang mengusungnya. Jadi ketika Pak Wagub sudah melaporkan kejadian ini ke partai pengusung, saya pikir partai pengusung pun akan ikut bertanggung jawab daripada harus menyampaikan ini ke media sosial dengan alasan ingin berdebat dengan DPRD. Nah, itu soal yang kedua. Yang ketiga, soal disharmonisasi bupati dan wakil bupati ini hampir di semua daerah terjadi. Jadi bukan hanya di Indramayu. Tapi menurut tadi yang saya dengarkan di pernyataan Pak Bupati, ini sudah sangat luar biasa. Disharmonisasinya sudah bukan lagi ini politik, dan ini sudah menjadi pernyataan yang sudah tidak kita pungkiri. Nah, untuk hal ini mungkin pimpinan mungkin kita juga perlu mencari lebih detail. Apakah kemudian kita harus sidak atau bupati yang katanya kuncinya nggak tahu di mana, atau sudah tidak ada staf, atau sudah tidak ada protokol dan sebagainya. Ini kita juga perlu tahu kenyataan yang sesungguhnya. Nah itu Nah selanjutnya mungkin kami pun partai politik, partai kebangkitan bangsa pernah juga dalam sejarah mendampingi bupati sebagai wakil bupati, pernah juga kejadian seperti ini. Istilahnya mungkin ya tadi bahwa bupati sudah tidak memfungsikan lagi wakil bupati, tapi kami waktu itu dengan wakil bupati Pak Deddy Wahidi ya masih bisa berkarya, masih bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat Indramayu. Tanpa kemudian harus begini harus mengadu ke mungkin Pak Ruki secara pribadi sudah dalam posisi yang kebingungan. Ya, mau ngadu kemana? Akhirnya ngadunya ke pertama ke media sosial, akhirnya Ketua DPR direspon untuk ya mari kita duduk bersama sebenarnya setelah forum ini meskipun saya bilang bahwa forum ini juga standingnya sudah tahu jelas FGD ini dalam kata beracara DPRD saya juga bingung ini apa. Setelah ini rekomendasinya apa dan berapa? Nah, bukan FGD Pak, forum apa? RGP Pak, sesuai dengan tatib yang kita punya. Ada aturan, bukan FGD Pak, nanti sebagian nanti di hotel di Surakarta. Itu ya. Siap. Nah itu sekali lagi Pak Wagub ya mungkin cerita yang tadi kami tangkap bahwa memang kondisi seperti itu, tapi kita juga butuh pembuktian yang lebih real bahwa memang harusnya terjadi seperti ini. Ya perlu kiranya mungkin pimpinan atau komisi satu yang perlu lagi satu untuk sidak Oke, cukup singkat bisa diterima dan bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Imron. Jadi lagi bukan FGD, itu forum leadership group, ini forum sebagaimana rapat dan program kita rapat dengan pendapatan yang diberikan Pak fraksi. Yang kemarin itu bukan, kan tidak dikenal namanya klarifikasi. Ya benar. Pak Alan. Ya, kita masih punya cukup waktu 2 tahun ke depan bagaimana harmonisasi, sebagaimana yang diharapkan kita di masyarakat luas sana. Kemudian hal yang lain barangkali Pak Wagub yang juga perlu saya juga sampaikan dan dalami adalah karena itu sudah disampaikan. Sudahkah kemudian ketika dalam perjalanan Pak Wagub katakanlah tidak nyambung dengan Ibu Bupati, ada persoalan dengan Ibu Bupati begitu, adakah komunikasi yang dibangun antara Pak Wagub dengan Ibu Bupati secara langsung? Itu pertama. Kemudian kalau top manajernya ada di sekretariat di Sekda, adakah komunikasi yang dibangun?
antara Pak Wakil Bupati dengan Pak Sekda, Pak kami merasa berkeberatan loh Pak, kok kami dibeginikan ya, kok ada persoalan apa, oh ini begini. Pernah nggak itu kemudian dikomunikasikan? Karena top leader manajernya kan saya pikir ASN ada di Pak Sekda gitu ya. Pernah nggak dikomunikasikan dengan Pak Sekda untuk bagaimana kemudian menjembatani dalam konteks komunikasi yang katakanlah saat ini ada kebutuhan. Ya kita juga pengen tahu Pak Wakil Bupati supaya kemudian juga ada kejelasan. Artinya kalau itu dilakukan berarti ada upaya yang dilakukan komunikasi yang dibangun antara Pak Wagub dengan Bupati, antara Pak Wagub dengan Pak Sekda. Kan begitu tuh. Jadi ini juga menjadi penting ya dalam rangka untuk bagaimana agar kemudian persoalan yang terjadi tidak terulang dan terus menerus berkaitan dengan persoalan disharmonisasi. Dan sekali lagi itu tontonan tidak menarik dan tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Indramayu. Karena dalam sejarah itu juga kemudian akan tercatat karena suku kita juga tidak baik. Nah, kemudian hal yang lain barangkali ini juga menjadi otokritik juga barangkali kepada punten karena juga ada partai pengusung gitu kan. Karena sekali lagi lah komunikasi harus dua belah pihak. Saya pikir juga, saya setuju juga. Saya pikir ketika ada sama saya dapil, harusnya juga kemudian yang namanya spanduk itu persoalan di dalam perjalanan bupati dengan wakil bupati ada masalah, spanduk itu harus ada. Ini otokritik juga harus, mohon maaf. Persoalan antara internal bupati wakil bupati silakan, tapi persoalan ketatanegaraan berkaitan dengan persoalan tadi spanduk dan sebagainya yang notabene bagian dari penyelenggara pemerintahan kepala daerah itu kan harus ada harusnya. Termasuk kalender mungkin ya. Betul. Ini kan jadi seolah mohon maaf atau kritik ya. Ini kan menunjukkan sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi harusnya apapun yang terjadi ketika katakanlah dulu era Pak juga mungkin pernah terjadi, tapi tetap ada gitu. Tapi dipasangnya dengan Pak Hadi itu bawa begini. Ya, itu. Emang enggak lah. Artinya ini bagi dari otokritik gitu ya. Artinya harus tetap ada persoalan pribadi antara bupati wakil bupati silakan lah. Tapi artinya tetap itu secara aturan tidak boleh kemudian menghilangkan lambang gitu kan. Katakanlah tadi kepala daerah itu harus bupati wakil bupati. Ini kan jadi kelihatan tidak menarik gitu ya. Itu barangkali di otokritik pada teman-teman begitu ya. Nama pengusungan. Kemudian di luar itu barangkali Pak Wakil Bupati tentu sekali lagi lah harapannya hari ini kita berharap ada kejelasan, ada titik temu setelah Bapak memberikan penjelasan. Kemudian juga ke depan tentu juga kita berharap sekali lagi tidak hanya Wakil Bupati yang nanti siap melakukan komunikasi. Bagaimana kemudian Bupati juga harus melakukan hal yang sama agar kemudian ini kita harus segera sudahi, harus segera kita selesaikan agar ke depan bagaimana bersama-sama membangun Indramayu sesuai dengan motonya. Kan begitu? Motonya Indramayu bermartabat. Jadi ini kira-kira juga supaya bisa terlaksana gitu. Karena Pak Wagub juga tadi sudah menyampaikan berkaitan dengan persoalan program bupati yang 99 program itu luar biasa, tidak akan bisa terjadi kalau kemudian terus-terusan pertunjukan seperti ini terus dilakukan gitu ya. Jadi sekali lagi saya memahami secara pribadi suasana kebatinan Pak Wagub pada hari ini, tapi sekali lagi tentu harapannya setelah DPR hari ini ada sesuatu yang kemudian lebih baik begitu. Kemudian juga Bupati menyambut sebagaimana apa yang menjadi harapan masyarakat berkaitan dengan disharmonisasi. Oke, Pak. Saya pikir itu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak pada tapi nanti saya tangkap. Saya ingat semangat kita adalah wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Yang pemohon silakan mungkin. Dan sudah SMS. Apa dalam dulu ya Pak? Saya ingatkan dulu ya, di jam kita di sini pukul 16 kurang 10 menit. Sebagaimana kita punya tertib ada pasal 16. Bapak Ibu yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati itu jelas melanggar Undang-Undang 23 tahun 2014. Karena di sana disebutkan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah itu diantaranya adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari hal ini jelas terlihat bahwa Bupati dan Wakil Bupati tidak menaati Undang-Undang 23 tahun 2014 karena jelas di sana bahwa Wakil Bupati ada tugas yang diatur
secara jelas di pasal 66 itu. Dan setelah dari paparan kaki setelah 6 bulan berjalan itu tidak dilaksanakan seluruhnya ketentuan pasal 66 Undang-Undang 23 tahun 2014. Oleh karena itu menurut saya kita akan lihat setelah agenda hari ini, apakah Pak Wakil Bupati dan Bupati akan melaksanakan tidak Undang-Undang 23 tahun 2014. Karena jelas di sana diamanatkan, mohon maaf saya mengutip supaya tidak salah, pasal 66 Ya. Sebentar. Pasal bahwa selain melaksanakan ketentuan ayat 1, 2, dan 3, itu ada ketentuan lain yang mengatur bahwa Bupati memberikan tugas itu dengan keputusan Bupati. Saya sudah mengecek di jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Indramayu, dan juga sudah tanya ke bagian hukum Kabupaten Indramayu. Ternyata sampai hari ini belum ada keputusan Bupati yang menugaskan, yang memberi wewenang kepada Wakil Bupati. Sebagaimana dituangkan di peraturan. Sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang 23 tahun 2014. Dan perubahan. Kami akan melihat apakah setelah agenda hari ini RPP, kemudian apa yang ditawarkan oleh Wakil Ketua nanti Bupati, Wakil Bupati untuk ketemu bisa akan lagi tidak keputusan Bupati yang memberikan tugas wewenang kepada Wakil Ketua. Pak, integritas ya, kalau bahasa hukumnya adalah tekstualnya. Itu Pak. Itu saja saya mengingatkan kita semua. Oke. Mengingatkan Pak Wakil Bupati, mengingatkan Bupati bahwa kita ini ada aturan yang sampai hari ini belum dilaksanakan. Jadi harmonis atau tidak harmonis nanti kita tunggu ada tidak keputusan Bupati untuk memberikan tugas kepada Wakil Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danai. Mengingat kita sebagai regulasi. Untuk berkembang bahwa contoh soal gambar, kalau kita tarik ke atas itu kan sebuah lambang negara yang namanya presiden dan wakil presiden. Kalau kita ya sederhana lambang daerah, barangkali saya bukan Paluki. Dia tidak elok juga kalau Paluki memang tanya kenapa gambar saya nggak ada. Saya pikir ya DPRD lah sebagai guru pengawasan ini mengingatkan kita semua pantas kalau DPRD juga menanyakan dukungan mekanisme seperti apa ya kita harus disampaikan, harus berani gitu. Kedua, saya ini sebagai sahabat Paluki, saya ingin sampaikan ada di situ yang terkait dengan pasal 76 itu di C ada 10 belakang yang namanya kepala daerah dan wakil bupati. Itu saya ingin bacakan saja biar utuh. Jangan sampai lagi. Itu larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 76 ini diikuti C meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin gubernur atau bupati. Dan ini mari kita sikapi mensiasati ini
Jangan sampai ketika sudah bicara larangan itu bicara sanksi. Nah, ini saya mohon bagaimana tadi yang seperti Pak kehadiran Pak Wakil Bupati, jangan sampai nanti ini mohon disiasati. Jangan permasalahan apapun alasannya ketika sudah bicara larangan aturan ya sudah kita kena sanksi, dan ini jangan sampai. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya Pak Yulianto. Orang tua kita Pak, bijak sekali programnya. Panutan kita semua di sini. Orang tua. Pak Roni, tanya. Itu tadi. Tutup. Oh Pak siapa tadi? Pak Fantoni. Mana? Kita nggak mengatakan. Jadi itu bahasa. Akhirnya hari ini kita bisa buktikan. Walaupun memang di podcast pernyataannya setelah kita mengadakan kaitan dengan kesepakatan hari kita ulang. Saya kira itu. Monggo. Iya, baik. Ini saya jawab dulu, habis nanti lanjut. Masih ada season lagi nggak? Iya. Saya juga selesai Pak. Iya. Pamungkasnya nanti mungkin Pak. Ya, Haimin. pamungkasnya. Izin tadi saya menjawab pertanyaan mengenai kenapa nggak mengadu ke partai pengusung. Saya selalu melakukan inisiasi untuk silaturahmi dengan partai-partai. Saya pernah mengundang teman-teman fraksi Gerindra ke rumah dinas saya, ada Pak Ali Akbar, ada semuanya, ada Pak Tura dan lain-lain. Kita diskusi tentang hal itu. Lalu ada juga pertemuan waktu itu, kita inisiasi juga di Perindo, hadir juga itu perwakilan dari partai-partai. Ya, kita membicarakan tentang Indramayu secara umum, terus bicara tentang koalisi partai, dan turunannya adalah mengenai kinerja wakil bupati. Tapi lagi-lagi kembali bahwa pada saat itu bupati ya waktu itu nggak hadir ya. Memang bukan saya ngundang Pak, karena kan bukan saya penyelenggaranya, tapi inisiasinya dari saya. Bupati malahan mengirim kue kalau nggak salah tuh yang terakhir di Perindo. Jadi lagi-lagi bahwa belum ada komunikasi seperti. Nah, untuk konteks mengadu, sebenarnya saya bukan pengadu Pak. Saya tidak mau dibilang cengeng. Orang saya nggak cengeng, jadi dibilang katanya mulut saya kayak perempuan lah, dibilang saya keluar-keluar lah. Padahal saya cuma mengklarifikasi apa yang dipernyatakan oleh DPRD pada saat itu, Pak Saifuddin dan Pak Muhaimin, bahwa jangan sampai nggak datang lagi. Nah, karena saya takut nanti saya nggak datang lagi, maka saya proaktif. Saya langsung datang ke Sekwan melihat saya ada jadwal nggak, saya ada schedule nggak, ada undangan nggak. Karena saya tidak terima secara fisik Pak gitu. Jadi memang bicara mengenai kenapa nggak mengadu ke partai, sudah mengadu ke partai, dan di sini ada ketua partainya juga masing-masing. Kalau Pak Hasan Basari nggak di sini karena Dewan Provinsi, tapi saya rasa ada Pak Ali Akbar, jadi sudah tahu kan gitu loh. Terus sebelum debat ditantangkan kenapa tidak tabayun. Saya mau tabayunnya kemana Ibu? Ke Bupati. Lah wong yang ngomong kan Pak Muhaimin, yang bilang bahwa saya tidak datang padahal sudah diundang. Lalu Pak Muhaimin menyatakan jangan sampai terulang lagi. Masa tahu-tahu tabayunnya ke Bupati? Kan jaka sembung bawa dodol gitu. Jadi artinya saya pikir saya harus tabayun sama Pak Muhaimin. Karena Pak Muhaimin melalui media, maka saya melalui media juga. Nah, bermasalah. Jadi media lawan media. Cuman saya pikir alangkah eloknya karena kita sebagai sama lembaga wakil bupati dan lembaga DPRD, artinya saya meminta untuk diformalkan. Tapi kenapa terlalu terburu-buru saya mengkuar-kuar? Sebenarnya saya hanya bicara 2 kali di media sosial. Yang pertama saya menyatakan bahwa saya tidak terima undangan, lalu tiba-tiba undangan datang. Ini undangan dikirim, bahkan dikirimin kunci. Saya juga bingung kenapa saya diantarin kunci sama Setda itu. Saya juga bingung kenapa kunci kantor kasih ke saya kan itu. Apakah saya tugas fungsi pokok saya nggak ada di tukang buka pintu? Kan nggak ada Bu. Jadi saya bingung. Itu saya sekaligus. Yang kedua, saya men-challenge Dewan 50 itu arogan sekali. Saya minta maaf kalau memang itu adalah diksi yang salah. Saya minta maaf. Tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa akhirnya saya merasa punya kesempatan. Walaupun tadi Pak Ketua bilang bahwa sebenarnya Dewan sudah merencanakan untuk memanggil Wabub terkait interpelasi. Saya tidak tahu karena saya juga tidak mendapatkan reportase apapun. Jadi saya tuh ibarat ditaruh di kamar yang gelap, terus
tiba-tiba suruh kerja, ya bingung juga Bu, jadi kerja mulai dari mana? Yang penting saya cuma napas dulu, setelah napas berhasil baru saya selangkah demi langkah. Jadi kalau memang diksi saya tidak tepat, saya minta maaf secara formal di sini bahwa kata-kata menantang anggota dewan itu adalah kata-kata yang tidak proper, yang tidak elok. Saya akui, saya minta maaf, tapi saya bahkan siap ketika di surat terbuka bahwa apapun yang terjadi nanti di ruangan ini ketika saya berdebat dengan 50 anggota dewan dan saya dikuliti, dan ini saya sedang menguliti diri saya dan ternyata ada konsekuensi logis baik administrasi ataupun pidana, saya akan siap. Lalu masuk tadi ke Bapak Pak Dalam bilang bahwa pelanggaran dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. Tentu Pak, saya siap Pak. Kalau saya melanggar undang-undang Pak, saya siap dimasgulkan, saya siap dipecat dari wakil bupati, siap Pak. Kalau memang saya melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku, siap Pak. Gitu. Pertanyaannya, apakah saya punya tools untuk melanggar undang-undang? Apakah saya punya tools untuk memasang atau tidak memasang foto dan menaruh atau tidak menaruh ajudan lain? Itu kan bukan kewenangan saya. Jadi sebenarnya kita bisa gali di mana dan siapa yang melakukan pelanggaran undang-undang. Karena sumpahnya jelas pakai Al-Quran. Waktu itu ada Pak Ridwan Kamil bahwa saya, bupati dan wakil bupati ya masing-masing bersumpah akan menjalankan sesuai peraturan. Nah, dan ternyata saking saya khawatir sama sumpah saya dilanggar karena saya merasa bahwa baju ini dibeli pakai uang rakyat, saya harus bekerja untuk rakyat. Nah, saya tuh mau kerja kan itu loh. Sulit karena tidak dikasih itu tadi, tukang masak suruh masak tapi nggak dikasih kompor, nggak dikasih bahan-bahan. Jadi siapa? Nanti tolong terus diawasi si wakil bupati namanya Luki Hakim. Kalau sampai dia melanggar undang-undang, pecat saja Pak. Mekanisme tempuh apakah mau interpelasi, terus mau angket dan lain-lain kan gitu. Saya siap dipecat. Lalu dan memang harus dipecat kalau saya sampai melanggar undang-undang Pak. Lalu terus tentang bersedia tidak untuk harmonis. Tentu Pak Ibu, siapa sih yang tidak ingin keharmonisan? Saya bersedia untuk harmonis dan langkahnya apa yang harus saya lakukan? Tadi kenapa ditanyakan, pernah tidak tanya langsung sama bupati? Pernah Pak, saya pernah menanyakan langsung. Saya bahkan ada chatnya gitu loh, bahwa ini ada tamu dari provinsi akan menginspeksi apakah saya perlu dampingin. Terus pernah lagi, kapan Ibu Bupati saya bisa datang ke kecamatan-kecamatan atau sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang COVID nanti saja. Terus Mbak, besok ada paripurna saya datang, nanti sudah sekda saja. Jadi sebenarnya saya proaktif pada saat itu. Tapi kan saya bukan pengemis. Saya akan kerja berdasarkan undang-undang bahwa kalau tidak ditugasi ya sudah. Jadi saya juga nggak boleh kayak orang bodoh ataupun orang baper. Ya memang itu kewenangan bupati dan saya sangat menghargai bupati. Saya tidak pernah menjelek-jelekan bupati konteks secara formal. Dan ketika ditanya sama bulan Februari ditanya mau sama-sama nggak? Konteksnya sama-sama itu seperti apa? Kalau sama-sama ya saya tinggal ditugasi atau tinggal jalan. Sebenarnya ini kan bukan hal yang complicated. You kasih tugas saya akan kerja. That's so simple. Give me the tool, kasih saya alat gitu loh. Maka saya akan kerja. Jadi ini bukan hal yang sangat susah ya, enggak sih. Saya suruh ngapain juga tinggal kerja kan gitu loh. Semudah itu gitu sebenarnya. Dan ini terakhir, jangan curhat. Betul, saya sebenarnya tidak bermaksud curhat ke media sosial, tidak Pak. Saya waktu itu menantang ketua DPRD dan tiba-tiba interupsi. Lah saya bukan anggota dewan, saya mau interupsi. Oke, seperti itu, terima kasih. Oke. Pertanyaan saya belum dijawab itu. Yang tanya langsung. Iya, apakah Bapak selama ini dari semenjak tidak diberikan tugas sampai dengan saat ini pernah bertanya langsung ke Ibu atau belum? Sampun Bapak. Dari tadi tuh Saya sudah tanya dan saya tanyanya berdasarkan chat. Jadi artinya bisa saya buktikan. Dan bahkan yang Februari ketika Ibu mengundang besok kita paripurna datang sama-sama ya. Insya Allah saya datang. Kenapa tidak kan gitu loh. Lalu kita bangun Indramayu bersama. Ya ayo. Tapi kalau bicara tentang next 2024 berpasangan lagi, itu saya bilang itu komunikasi politik Ibu, karena saya tidak bisa menentukan saya besok bisa maju atau tidak wakil bupati atau jadi wakilnya Ibu, karena saya bukan ketua partai dan itu bukan ranah saya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya. Kan terus beliau bilang bahwa kan bagus nih Mas kalau kita sama-sama terus menurut Ngana gitu. Maksud saya ya bagus aja gitu loh. Silahkan saja, toh Anda sudah melakukan dengan baik selama ini, ya sudah saya manut. Karena saya tidak bisa mengevaluasi bupati karena kan bukan tugas saya. Jadi ketika bupati bilang bahwa saya punya program ini, ya saya manut aja. Ya mau nggak? Silakan gitu. Kalau saya ditugaskan saya jalan. Jadi kalau tanya sudah bilang apa belum? Sudah bilang dan baik-baik saja gitu. Iya. Ya tentang Pak Sekda. Begini Bapak
Saya tidak punya nomor teleponnya Pak Rinto. Saya tahu kantornya Pak Rinto, ruangannya ada di atas saya gitu. Lalu, oke, ini saya harus katakan juga. Saya punya pilihan, Pak. Saya punya pilihan. Saya datang live pakai Instagram saya, live pakai YouTube saya akan mempermalukan ASN Indramayu. Saya bisa lakukan itu. Saya datang ke camat, Pak Camat gak datang, saya bisa bilang, ya hari ini kecamatan ini kosong, tidak ada camatnya. Saya bisa datang ke kepala dinas, bisa saya lakukan itu. Mempermalukan anggota, mempermalukan ASN atau kepala dinas. Saya bisa melakukan Sekda pun saya bisa mempermalukan dengan cara saya datang, Pak ayo jawab pertanyaan saya, pakai live. Tapi saya tahu Pak Sekda kan punya anak, saya tahu kepala dinas juga punya anak, punya istri, saya tahu camat punya anak, saya tidak mau mempermalukan orang, jadi biarlah saya mengalah, biarlah saya jadi korban, dibilang bahwa saya itu nggak kerja, tapi yang penting ASN bisa tenang hati kerjanya. Saya nggak mau membenturkan antara ASN sama atasannya, seperti itu Pak. Saya tidak mau berkomunikasi sama Sekda menanyakan tentang pencopotan atribut saya, karena saya tidak mau Pak Sekda nanti jadi dilema. Biar bagaimanapun Pak siapa nama saya sudah lupa itu. Saking nggak pernah ketemunya kan itu. Di sini pernah ketemu kemarin. Iya. Kalau sampai saya bertanya seperti itu, lalu Pak Rinto akan menjawab apa? Saya kan sudah tahu. Lalu nanti akan saya benturkan. Terus saya berempati gitu. Saya tidak mau sampai Pak Rinto nanti bingung. Saya nggak mau nanti Pak siapapun jadi bingung, karena saya punya kekuatan media Pak. Ini transparan, ini harus transparan karena kita semua ASN, anggota dewan, bupati kerja, wakil bupati kerja dibayar sama rakyat. Rakyat perlu tahu dan rakyat itu udah bertanya sama saya lewat media sosial maupun secara langsung. Tapi saya harus membentengi, jangan sampai ada friksi, ada distrust antara masyarakat kepada pimpinan terhadap pemerintah saat ini. Saya nggak mau juga ada distrust antara masyarakat nggak percaya lagi sama dewan. Saya nggak mau. Saya sebenarnya bisa aja lakukan itu. Saya pakai media, tapi saya pikir sudahlah. Saya coba mengalah. Tapi sekarang saat ini bukannya saya terus memberontak atau tidak, tapi saya rasa ini sudah mulai bisa diurai. Jadi kalau sudah nanya sama Sekda apa belum, saya belum bertanya sama Sekda. Baik, Pak. Terima kasih. Sekali lagi kita pengen mempertegas saja supaya jadi utuh gitu ya. Baik. Karena saya pikir ada kebutuhan komunikasi. Baik. Antara Pak Wagub dengan Bupati. Saya pikir barangkali kalau berjalan saat itu Pak Wagub bisa berkomunikasi dengan Pak Sekda. Iya. Tadi Pak Wagub mengatakan belum pernah berkomunikasi dengan Pak Sekda. Yang berkaitan dengan tadi sampaikan katakanlah tadi ada hak-hak yang melekat pada diri Pak Wagub yang kemudian diambil oleh Bupati kan begitu. Artinya belum ada upaya ketika itu antara Pak Wagub dengan Pak Sekda untuk bagaimana menanyakan berkaitan hak-hak melekat yang kemudian diambil alih oleh katakanlah Bupati kembali seperti itu. Ini menjadi penting Pak Wagub. Jadi supaya jangan sampai kemudian menjadi liar sekali lagi. Iya. Kita pengen hari ini jelas gitu ya dan tuntas gitu kan. Jadi sekali lagi ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian yang disampaikan itu harus diperbaiki. Saya contoh nih Pak, izin maaf kalau saya saya memberikan contoh yang sangat simpel sekali. Ketika foto saya dicopot oleh Pak Satpol PP namanya Pak Teguh itu ngomong langsung sama saya, izin Pak Wabub, fotonya saya copot ya. Foto yang mana? Yang di depan sana. Astagfirullah, itu foto tentang saya ngajak ngaji masyarakat, ngajak berlomba murotal ngaji gitu loh. Kalau yang copot urusannya sama langit, bukan sama saya sih nggak masalah fotonya dicopot. Memang kenapa dicopot? Atas perintah atasannya. Ya sudah, yang penting Bapak bisa kerja dengan tenang, silahkan copot foto saya. Terus nanti kalau saya begitu head to head sama semua ASN kan bagaimana Pak gitu. Jadi saya memang akhirnya walaupun ini buruk untuk saya, kesannya saya lembek atau kesannya saya cengeng atau apapun bisa dinamakan lah silahkan. Tapi saya yakin mau Pak Teguh kayak Pak Rito, Pak siapapun itu, dinas-dinas itu, mereka saya nggak mau membuat mereka tertekan di antara seolah-olah bintang, karena mereka bilang bahwa gajah bertarung di tengah-tengah pelaut. Sebenarnya ini tidak ada pertarungan, saya sama Bupati nggak bertarung apa-apa. Saya hanya ada beberapa yang harusnya saya bisa kerja diambil jadi nggak bisa kerja, dan saya nggak tahu yang ambil ini siapa. Saya nggak pernah bilang itu yang ambil Bupati, saya nggak tahu. Mungkin Bupati malah nggak tahu, wallahu a'lam. Mungkin nanti bisa ditanya sama bapak-bapak, tahu nggak kira-kira Bupati tentang hal seperti ini. Jangan-jangan kasihan sekali kalau Bupati menjadi dibicarakan di sini seolah-olah Bupati salah, padahal bisa jadi Bupati benar. Bupati punya nggak tahu apa-apa, bisa jadi dia adalah bawahan-bawahannya yang membuat saya menjadi tidak bisa kerja. Satpol PP di rumah saya dicabut, kan nggak mungkin Bupati yang nyopot, kan ada kepala Satpol PP. Jangan-jangan Bupati nggak tahu, karena itu kan objek vital nasional, objek vital kabupaten. Seperti itu kira-kira Pak. Terima kasih. Pak Wagub sampai dengan saat ini merasa bahwa Pak Wagub ini menjadi public enemy di ASN, merasa seperti itu?
saya merasa mereka khawatir bila ketemu sama saya, karena di beberapa kondangan aja hajatan itu kepala dinas yang jidatnya hitam, artinya kan mereka orang soleh lah, saking seringnya sholat, itu pun bisa memutus silaturahmi karena memungkiri saya menghadap. Jadi pada kenal, putar balik badannya. Saya beristighfar, astagfirullahalazim, bahwa Anda, ya kan kalau jidat itu kan biasanya kan rajin sujud gitu loh. Nah artinya kan orang yang soleh insya Allah, tapi bisa mukurin awak gitu loh, terus nge-back, terus sudah nggak negur saya sama sekali. Saya sih lihat lillahi ta'ala saja. Saya pikir ya nggak apa-apa, cuma maksud saya kasihan sekali beliau harus mencenderai hati nuraninya kan gitu loh. Karena silaturahim itu kan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ketemu sama saya pun lari. Bahkan sampai ajudan saya pun yang namanya Iwa ketemu saya bisa lari putar balik, tidak mengucapkan salam. Kan saya kasihan Pak, bukan saya marah. Saya tidak marah, saya kasihan saja. Silaturahim saya izin menyampaikan. Mangga. Di sini saya tidak menanggapi berkaitan dengan gonggong-gonggong untuk menantang ya. Saya hanya ingin meluruskan karena tadi menyambung berkaitan dengan Partai Gerindra, bahwasanya saya ini anggota fraksi Gerindra. Sekretaris, saya tidak merasa ada informasi atau koordinasi terkait tidak harmonis antara Wabub dengan Bupati itu disampaikan ke kami, ke Partai Gerindra, dan saya ingin teman-teman yang lain itu tidak, biar semua media tahu Pak Wabub ini paling pintar kaitannya berkelit lah. Ya. Malah saya punya bukti otentik. Saya 2 kali WA atau kirim pesan. Pertama berkaitan dengan menanyakan kabar mengenai COVID. Yang kedua berkaitan juga dengan bukan. Intinya partai pengusung dulu. Ya, saya partai pengusung. Berkaitan dengan silaturahmi ini tidak diabaikan, tidak direspon. Bagi saya itu nggak masalah, kita belajar ikhlas ya. Cuma ini meluruskan saja. Terserah tanggapannya seperti apa, ini meluruskan, saya ada buktinya. Dan malah kami menganggap bahwa Wabub ini tidak tahu terima kasih terus terang. Sudah diusung, sudah dibantu kampanye. Saya berharapan bukan terhadap saya, kepada masyarakat konstituen yang mendukung Anda, ini harusnya direspon kebutuhannya. Ketika itu tidak direspon, ya biarkan Allah yang membalasnya. Betul. Seperti itu. Terima kasih. Izin boleh langsung saya jawab karena tadi pas lagi saya masuk. Oke. Iya. Oh, mangga. Sikat padat terpercaya. Dari tadi kita belum melihat apa yang diaparkan baik oleh Pak Wabub. Pada dasarnya kedua belah pihak tidak mungkin akan bisa akur kembali tanpa ada perangkat, tanpa ada yang bisa. Dia itu sebetulnya mudah Pak. Sekarang tugas dari partai pengusung inilah, ya, partai pengusung harus benar-benar bekerja bagaimana untuk menyatukan kembali. Kan tadi semua dikejar oleh kepada wakil bupati, semua menyalahkan, tapi kenyataan itu tadi dilakukan. Nah makanya ini yang punya harus yang benar-benar wajib untuk melakukan adalah partai pengusung tadi. Jadi jangan sampai ada yang saling, ya, itu yang bisa adalah partai pengusung. Saya kira itu Pak, kalau selama itu susah seperti tadi, nggak ada selesainya, nggak ada wujud pandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya melengkapi, ini Pak Moheni barangkali, ini gong ya, di dalam. Oh, mau didengarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang anggota saya hormati, Pak Wabub juga rekan-rekan media yang saya hormati. Sepertinya ini Pak Wabub dari tadi saya dengarkan enak sekali pembicaraannya. Seperti tidak duduk di kursi pemerintahan. Karena tadi beberapa kali dipertanyakan
pertanggungjawaban, jawabannya itu selalu datar dan ngambang. Coba saya pengen mempertanyakan terhadap Pak Wagub, ketika Pak Wagub itu memberikan laporan pertanggungjawaban ketika mendapat fasilitas dari pemerintah, sedangkan tugas Anda itu tidak dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. Saya minta penjelasan dari Pak Wagub secara utuh, karena dari tadi sepertinya oleh terus ini. Jangan-jangan ini sinetron juga. Bisa jadi. Makasih Pak. Makasih. Tegas dan persoalan. Silakan Pak Mimin, melengkapi. Nanti Pak Wagub bisa melengkapi. Cukup? Oh, silakan. Mohon perhatian. Ini Pak Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Pak Wagub, pimpinan AKD 1, 2, 3, 4, rekan-rekan anggota DPD yang hadir pada kesempatan sore hari. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin tanya Pak Wagub komplit saja. Ya. Tegas, jujur. Apa itu? Why? Kalau melihat narasi yang apa yang disampaikan Pak Wagub ini, di Bupati dengan saya ini gak ada masalah. Halo. Sejatinya dalam ada hati Wagub itu, kalau kita melihat demokrasi adalah disharmoni di Bupati itu, diakui atau tidak? Jawab dulu sebelum saya ngomong. Betul dalam hati, ada disharmoni ini benar nggak terjadi? Secara personal Nina Agustina dengan Luki Hakim tidak pernah ada konflik secara pribadi. Secara bupati dan wakil bupati, saya tidak bisa katakan konflik atau tidak karena itu tadi saya tidak bisa mengukur karena yang diambil itu kan tools saya untuk bekerja dan saya tidak tahu yang ambil itu siapa Pak. Gitu. Baik, saya sampaikan ini bicara bukan Nina dan Luki, tapi pemerintahan, bupati dan wakil bupati yang saya katakan. Apa? Harus ini jujur saya katakan. Di mana ketidakharmonisan yang kita lihat oleh kota bagian bupati itu? Contoh, ketika ada undangan dari PRD, sejatinya dalam melaksanakan tugas itu siapa yang diurus? Kalau dalam bidang mandatori, itu diatur. Yang harus hadir di sini ada wakil bupati. Urutannya begitu. Wakil bupati ketika berhalangan mandatori, mungkin bisa menunjuk yang lain. Sekda, kasda dan seterusnya. Ini yang saya ingin sampaikan. Interpelasi ini ada ketidakharmonisan. Tetapi fakta dalam pemilihan saya dinyatakan bukan Luki dengan Nina. Sebagai wakil bupati, wakil bupati merasakannya itu. Harus jujur dulu. Sebagai wakil bupati tentu ini menurut saya melanggaran undang-undang. Karena ada saya di sini kemarin datang berdiri duduk tapi sekda yang mewakili bupati secara bupati. Artinya ada disharmoni dalam menjalankan pemerintahan. Coba Pak Luki. Secara bupati, wakil bupati yes. Betul. Betul. Itu jawabnya. Jangan ini itu ngambang. Oke. Saya ini Nggak usah pakai luar biasa Om. Soalnya biasa gitu. Hari ini adalah pemerintahan, bukan Luki dengan Nina. Bahwa kalau kita disebutkan bahwa betul terjadi dalam pemerintahan ada disharmoni, dan itu yang kita tanyakan. Saya ingin klarifikasi bicara pada soal kenapa Pak Luki yang disebut oleh ketua itu manggil. Saya perjelas tadi sudah jelaskan kepada alam. Saya ingin jelaskan ini. Ketika tindak lanjut interpelasi ini dipandang perlu bahwa wakil bupati diundang. Untuk diundang ini bukan kecek-kecek, hasil atas keputusan paripurna waktu itu. Maka sepakat. Sebelum Pak Luki mempodcast. Ya, sebelum bahwa Pak Luki mau menantang. Dan saya yakin, mohon maaf kalau saya keliru. Diksi narasi yang dibilang Pak Luki itu bukan seorang Luki. Saya menantang dengan kalimat tadi. Saya katakan menantang. Luki benar. Siapa yang bilang? Ini analisa saya. Karena saya lihat pribadi Luki itu seorang yang baik. Mohon maaf. Saya itu
menantang. Pertegas, ingat, saya ini menantang dalam retorika. Bla bla bla. Saya menang saja bukan Luki. Tapi nggak tahu semua itu ada. Tidak sini, sudah diakhiri. Apa toh ending hari ini Pak Luki? Kita ini bahwa ini adalah mengamankan visi-misi bupati dalam visi yang bermartabat, pemerintahan yang good government, yang baik sesuai apa yang ditetapkan visi-misinya. Hari ini kita lihat ketika bagaimana itu penyerapan anggaran, karena wakil bakunya dan musikan. Pimpinan sudah jelas tadi bicara pada ada satu kewajiban di mana amanat undang-undang pasal 66 ini salah satunya yang memang harusnya sebagaimana undang-undang ini saudara Wahub harus diberikan tugas oleh bupati. Ini persoalan yang harus kita urai. Sabar Pak Min. Ini bicara pada undang-undang. Begitu. Jadi di mana salahnya kalau sekarang ya saya nggak apa-apa jangan begitu lah. Kita sudah main TikToknya lucu. Gara-gara ini bernarasi di TikTok, nanti kunci dibuka lagi yang ngomong orang luar di sana. Malu sedih saya. Bagaimana cita-cita bahwa Indramayu butuh pemimpin, bukan penguasa. Di mana itu martabatnya? Sakit saya. Kasihan ini masyarakat ini. Lalu sedih saya. Mana harapan perubahan ini kalau seperti ini jadinya? Jadi ini harus kata, saya ini akan sudahi. Yang penting dari Pak Sirajudin dengan niat yang tulus sebagai pengusung punya kewajiban moral. Bismillah, kita ingin baru, ingin memperbaiki pemerintahan ini. Sepakat? Sepakat. Kalau siapkah itu? Siap, kita laksanakan undang-undang sesuai dengan peraturannya. Baik. Maka saya ingatkan, sudah dilatih TikTok itu karena diamanatkan oleh. Iya. Kalau tadi sampai selfie, di sana balas pantun, kuncinya ngecek, itu ini dan sebagainya. Sudahi dan begitu sudahi. Ya. Sudahi. Saya ingin ingatkan saja, mohon maaf kepada diri saya terutama. Karena begini, saya yakin kalau ini penting. Buat saya terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama saya. Kata hadis Nabi begini bunyinya, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Artinya apa kalau barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya kelak di yaumul akhir. Sudahlah aib ini, kalau itu dalam aib, sudahi. Mari kita visi ke depan ini supaya saya kira itu pimpinan yang paling. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini waktu sudah selesai. Iya. Masih ada apa? Sudah. Rupanya penasaran dan tanggung jawab moral sebagai wakil pengusung. Ya betul. Dua. Jadi ini juga kan inisiatif pribadi saya ya. Inisiatif saya belum tentu juga diterima, tapi mudah-mudahan dengan tadi ketulusan Pak Wakil Bupati untuk siap bersinergis dengan Ibu Bupati untuk membangun masyarakat Indramayu yang bermartabat, ini akan tercapai. Yang kedua, Pak izin. Karena dulu ketika Pak Wabub ini, Pak Luki ini menantang anggota dewan, ngajak duel walaupun bukan duel bulat, itu kan di TikTok, di media massa. Saya juga tadi, alhamdulillah terima kasih, sudah minta maaf Kang Luki. Saya minta Kang Luki juga menyampaikan kepada media massa lewat TikTok, minta maaf kepada anggota dewan bahwa barangkali perkataannya salah. Karena ini harus imbang dong. Iya. Soalnya jangan nanti dikira bahwa anggota dewan nge-fair. Sampai sekarang saya dibilang oleh anggota saya, ketua DPC nge-fair ditambah nama Wabub yang saya. Cemen anggotanya. Jadi ini perlu pembuktian Pak Wabub supaya ini juga imbang ya. Jadi ketika itu Pak Wabub pakai TikTok,